Jadi mohon izin dan keterangan dari sopir korban. Pemirsa, telah terjadi kecelakaan di kilometer 370 ruas tol Semarang-Batang. Bus Rosalia Indah oleng ke kiri jalan, kemudian masuk parit, sehingga mengalami kecelakaan dan menyebabkan 7 orang meninggal dunia. Tadi menurut pihak kepolisian, dahsyatnya atau kerasnya dampak dari hantaman dari kecelakaan ini membuat beberapa korban ini terlempar dan juga terjepit oleh badan bus. Untuk mengetahui perkembangan situasi terkini pasca kecelakaan, sudah bergabung bersama kami di Dirlantas Polda Jateng, Kombes Pol Sony Irawan. Pak Dir, selamat siang. Pak Dir, selamat siang, Pak. Kemarin mohon izin dan ada tanggapannya dan geser. Selamat siang Mas. Ya, gimana? Ya. Selamat siang. Ya. Baik. Pak Dir, selamat siang Pak Dir. Halo? Ya, gimana Mas? Ya. Selamat siang. Gimana Mas? Ya. Ya. Pak, jadi bagaimana perkembangan terakhir Pak dari situasi kecelakaan ini? Tadi kita sudah mengetahui sudah ada konversi ya Pak ya. Perkembangan untuk evaluasi sementara dari kecelakaan ini apa Pak? Ya. Yang pertama tentunya kami pihak kepolisian menyampaikan turut berduka cita atas korban meninggal dunia laka lantas tunggal yang terjadi di KM 370 Batang. Kemudian yang kedua kami sampaikan bahwa kami saat ini selesai daripada menjenguk pihak korban yang meninggal dunia dan juga mendatangi TKP bersama dengan Bapak Kakor Lantas Polri. Dan saat ini kami sudah melakukan wawancara dengan beberapa penumpang dan juga dengan pengemudi. Bisa kami sampaikan bahwa data ataupun hasil pemeriksaan sementara bahwa memang benar kendaraan tersebut mengalami microslip, penumpang atau pengemudi mengalami microslip di 370 dan kejadian pada jam 6.35. Kemudian dari kejadian tersebut korban meninggal dunia ada 7 orang dari jumlah penumpang sebanyak 36 orang. Dari 70 orang yang meninggal dunia tersebut, 4 adalah wanita dan 3 adalah pria. Saat ini proses penyelidikan dan penyidikan terus dilakukan dan langkah-langkah yang kami lakukan dari mulai tahap awal melakukan evakuasi terhadap korban yang meninggal dunia, evakuasi korban penumpang yang masih selamat, kemudian melakukan gaktur rekayasa lalu lintas dan juga melakukan evakuasi terhadap kendaraan yang terlibat laka lantas serta kami telah mengirimkan tim trauma healing bagi masyarakat atau penumpang yang mengalami trauma di Rumah Sakit Puleri. Semua korban dirujuk di Rumah Sakit Islam Puleri. Demikian Mas yang dapat kami sampaikan. Baik, Pak Dir, berarti si sopir ini kan sudah mengakui bahwa dia mengantuk begitu ya. Penjelasannya kenapa Pak? Memang karena jam kerjanya yang panjang atau memang kelelahan atau seperti apa? Ya, ini yang akan kita dalami Mas, ini yang akan kita dalami dalam proses nanti penyidikan. Kita kan dari keterangan sopir, kami dari keterangan pemilik PO bus, kemudian dari keterangan saksi-saksi akan kita dalami dan akan kita pelajari lebih lanjut Mas. Tapi sementara ini memang keterangan dari sopir dan saksi yang melihat bahwa sopir bus tersebut kelelahan dan mengalami microslip sehingga mobil tersebut tidak dapat dikendalikan dan menabrak lajur kiri berhempas dari titik tumbul pertama dari 370-50 dan titik akhir di 37200. Demikian Mbak. 37050 sampai 370 200 ada jarak sekitar 150 meter terseret begitu ya Pak ya? Betul Mas, betul G. 150. Oke. Dan ini tidak ada tanda-tanda bahwa bus sempat mengerem ya Pak? Untuk sementara ini tim TA kami, Traffic Analysis Accident, sedang melakukan olah TKP Mas. Nanti data lengkap akan kita peroleh dari analisa TA tersebut dan akan kami sampaikan kepada rekan-rekan wartawan. Demikian Mas. Oke, untuk rongsokan busnya seperti apa Pak? Apa akan dievakuasi dalam waktu dekat? Sudah Mas, sudah dievakuasi Mas. Oh sudah ya? Dievakuasi Mas. Yes, sudah dievakuasi Mas. Ya. Tadi kurang lebih kejadian 6.35, kemudian kita melakukan evakuasi. Tidak lama kok Mas, begitu kejadian kita lakukan evakuasi. Ya. Baik, Pak Dir, wilayah Jawa Tengah ini, wilayah Bapak ini kan luas sekali ya Pak. Kemudian juga menjadi fokus utama untuk arus mudik dan arus balik.
bagaimana Bapak bisa mengajak ini para PO bus atau juga pihak-pihak operator transportasi untuk lebih taat prosedur ya Pak, berkenaan dengan keselamatan penumpang dan juga supirnya? Iya, jadi begini Mas, jauh 3 bulan sebelum pelaksanaan operasi ini, kami sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait, baik itu dengan Aprindo, dengan PO Organda yang ada di seluruh Jawa Tengah, bahkan oleh Mabes Polri pun telah dikumpulkan. Intinya adalah dalam mengantisipasi arus mudik dan arus balik tahun 2024, kita meminta kepada Aprindo, PO Organda, untuk mengedepankan aspek keselamatan. Sebagai contoh, pelaksanaan ramcek di Jawa Tengah setelah dilaksanakan secara serentak dan dilakukan bersama dengan teman-teman BPTD, teman-teman Disub, teman-teman kepolisian, melakukan pengecekan kelayakan kendaraan akan digunakan oleh penumpang di arus mudik ini. Kemudian juga kami selalu menghimbau kepada pemilik PO bus untuk selalu mengecek kembali kondisi fit daripada si pengemudi ataupun driver tersebut. Minimal 4 jam harus istirahat, dan kalau itu jaraknya panjang harus dipersiapkan sopir bus cadangan. Kemudian memanfaatkan rest area atau exit tol untuk istirahat. Nah, ini selalu kita ingatkan dan selalu kita tekankan dari mulai awal sebelum operasi sampai dengan saat ini, selalu kita viralkan, kita amplifikasi kepada seluruh masyarakat, baik itu yang menggunakan mobil pribadi maupun mobil penumpang. Demikian, Mas. Baik, kita berharap benar-benar ini sangat dipatuhi begitu ya Pak, karena kita masih punya satu event lagi yaitu arus balik, dan semoga tidak ada kecelakaan-kecelakaan seperti ini lagi. Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol Sony Irawan, terima kasih atas waktu Anda Pak. Terima kasih Mas, monggo. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Breaking News Metro TV akan kembali usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.